Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Masih tentang larangan bagi muhrim. Orang yang sudah mengucapkan ihlal umroh atau ihlal haji, sudah mengucapkan labbaika umrotan atau labbaika hajjan, tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh memakai tutup kepala, tutup wajah, tidak boleh pakai celana atau yang dijahit, tidak boleh memakai baju, kemeja, kaos, itu tidak boleh. Hanya dua kain, yaitu kain yang disarungkan, yang dibelitkan dari perut ke bawah, dan kain yang diselendangkan. Juga tidak boleh memakai sepatu, kecuali sepatunya itu tidak menutup dua mata kaki. Kemudian tidak boleh menikahkan dan tidak boleh melamar atau meminang. Kemudian tidak boleh berburu, itu ayat-ayatnya ada dalam Al-Quran, kecuali berburu ikan atau mancing atau menangkap ikan, termasuk di laut, di balong. Dan ini juga menunjukkan kalau orang yang sudah mengucapkan ihlal umroh atau ihlal haji boleh keluar tanah haram. Jadi boleh keluar tanah haram, bahkan untuk berburu ikan itu boleh. Kemarin ada pertanyaan, Pak Ustadz, abdi hayang piknik atau sedangkan kami masih di Makkah, belum tawaf wada. Itu tidak ada larangan, silahkan saja. Kan kita juga dulu ke Jeddah ya, sebelum tawaf wada. Boleh keluar tanah haram. Apalagi biasanya kalau gelombang kedua itu datangnya langsung ke Makkah, kemudian beres melaksanakan ibadah haji sampai tanggal 13. Nah, menunggu ke Madinah itu biasanya digunakan untuk piknik, dan itu bukan dalam keadaan ihram. Hanya saja belum meninggalkan Makkah atau belum tawaf wada. Tidak boleh memakan binatang buruan yang disuruh si pemburunya itu. Apakah itu menyuruhnya dengan kata-kata atau dengan isyarat. Tetapi boleh memakan binatang buruan yang kita tidak tahu atau kita tahu tapi tidak pernah menyuruhnya, boleh makan. Itu yang kesimpulan kemarin. Nah, sekarang ditambahkan lagi
Hadis nomor berapa sekarang? 752. Anis Sa'd bin Jassamah Al-Laisi annahu ahda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam himaron wahsyiyan wa huwa bil abwa'i aw biwaddana faraddahu alaihi wa qala inna lam naruddahu alaika illa anna hurum. Muttafaqun alaih. Dari Sa'ad bin Jassamah Al-Laisi bahwasanya ia menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daging keledai hutan. Nah, kita tidak bisa menggambarkannya. Keledai hutan kemarin juga ada tuh, al-himara wahsiyah, keledai hutan. Jadi beda keledainya. Seperti kambing di Indonesia itu beda dengan kambing di Arab. Jangankan di Arab, Garut di Jakarta ge beda. Aya domba ya, eta mah kumaha sora. Jadi kumaha sora. Kalau orang Indonesia, khususnya orang Sunda itu kan memberi nama ku sora teh. Ya. Jika lagak kayak gitu. Pit gitu man. Oma gitu. Oma gitu. Bahkan di Garut itu kan kambingnya itu domba Garut celin teh segede gitu teh. Ya. Gede jempol, sedangkan di Jakarta mainnya teh entah ngamai. Nah ini juga keledai, kita jangan dibayangkan keledai kan kuda ya, sehingga kuda hutan atau kuda liar gitu. Ini keledai liar. Seperti kijang kan, ada kijang, ada impala, ada nondi, rusa. Itu tidak dilarang, itu tidak termasuk binatang yang diharamkan. Di sini Sa'ad itu menghadiahkan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima zakat dan keluarganya juga tidak menerima zakat. Bahkan hukumnya haram menerima zakat, tetapi boleh menerima hadiah. Yang disebut hadiah itu bukan dari atasan ke bawahan, tapi bawahan ke atasan, itu hadiah. Kalau dari atasan ke bawahan itu namanya hibah. Hibah, jadi misalnya dari orang tua ke anak, dari kepala ke bawahan, itu adalah hibah. Kalau dari bawah ke atas itu hadiah. Nah itu hanya istilah saja, beda dengan kita. Di kita mah hadiah itu karena prestasi. Karena prestasi atau karena ada penghargaan. Nah di sini juga Sa'ab itu sengaja memburu keledai hutan, kemudian dihadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu di abwa. Kalau kita mendengar abwa itu tempat apa ya abwa itu? Abwa itu kuburan ibu Nabi. Atau Wadan. Nah ini Wadan itu pernah ada kabilah di sana yang menyerang atau yang berniat untuk perang memerangi orang-orang Islam. Kemudian Rasulullah mengirim pasukan di Wadan. Tetapi ia kembalikan. Jadi ditolak oleh Rasulullah menerima hadiah daging, tapi kata Rasulullah, maaf, ini saya tidak makan ini.
Nah nampaknya Sa'ab ini merasa bahasa ini India mah kuciwa, bahasa Jepangnya kuciwa gitu. Bahasa India nama kok Rasul cenah hare-hare. Nah ini kecewa ya, mengapa ini dikembalikan? Kemudian sabda Rasulullah SAW, kami tidak kembalikan kepadamu lain nolak, tapi kami adalah orang-orang muhrim sedang berihram. Hari itu mau umroh dan Rasulullah SAW sudah mengucapkan ihlal umroh. Jadi Sa'ab itu mengerti. Mengapa begitu? Nah, ada keterangannya. Ini muttafaqun alaih, hadisnya sahih. Orang yang di dalam ihram atau muhrim tidak boleh memburu, tidak boleh makan binatang yang diburunya. Jadi berburunya tidak boleh, kemudian memakan hasil buruan juga tidak boleh. Atau menyuruh orang lain untuk berburu, itu tidak boleh. Apalagi makan hasil buruannya. Itu walaupun menyuruhnya dengan isyarat atau ngabejaan gitu. Asal nama ayah kijang beladinya, nah itu tidak boleh. Tapi dah gergeteunnya. Jadi emutukan kamari itu ya, lele cenah kodok. Nah, bukan kodok itu malah lele, iya lelenya kodok. Itu memberi petunjuk atau memberi arahan atau memberi isyarat, menyuruh, itu tidak boleh. Hadis ke-751, Rasulullah SAW mengizinkan sahabat-sahabat yang di dalam ihram makan binatang buruan yang diburu oleh orang lain, tidak karena mereka dan tidak dengan suruhan mereka. Mengapa para sahabat itu makan hasil buruan? Dibolehkan oleh Rasulullah karena para sahabat itu tidak menyuruh dan tidak berpartisipasi dalam buruan. Ya, emutkan kamari aja bab sapi itu teh. Berpartisipasi dalam berburu atau ada andil ya. Ada andil. Dia tidak menuduhkan gitu, dengan bedog digitukan. Oh, cenah itu tidak boleh. Nah, karena kan tidak ada andil dalam berburu itu, maka dibolehkan. Tapi dah kira orang memuanya. Ini Islam itu kan berlaku bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk orang Indonesia, tapi untuk semua. Mungkin saja sekarang masih ada orang-orang yang berburu seperti itu. Orang mati di mawa bedau itu, datang kali itu kata Nabi nyanak bedia. Tapi kadang-kadang ada keinginan untuk berburu. Nasok biasa berburu banyak. Ningali kijang teh, aduh, gitu tah, aya gitu perasaan. Siga ningali laut, ningali balong, ningali lauk. Aya nama aya jejer nu sakieu atuh, biasa panjang tapi biasa sakit. Jadi teu katingali. Teu katingali ku istrina. Rek museup teh, pan biasa nolok kitu nya, kaluhur aya tah. Hadis nomor 752 yang barusan kita bahas, Rasulullah SAW mengembalikan hadiah itu karena Sa'ab berburu binatang untuk menghadiahkannya kepada Rasul. Nah ini jadi ada masalah baru di sini. Memang tidak menyuruh, tapi orang yang berburu ini sudah punya niat berburunya itu untuk Rasul, itu tidak boleh. Sudah tahu wah sen aya Rasul bade ka dieu cara ka Rasul di Abwa atau di Wadan ya. Makanya dia berburu untuk Rasulullah SAW. Duh abdi emut ka ieu ka Ciwidey ka Punggol bade ngaos masuk lauknya Ciwidey di Citalahap. Jadi balong sakitu teh kuat training teh gitu. Wah si eta na teh abi tos rame teh kali nyari teh bade ngaos usah can milih heula laukna nu mana. Nah, itu
tangtos milih teh nu ageung nu ieu cek urang itu tong lieu cenah usah nu ieu pan teu ari-ari atuh urang nu di sampina ustad teh mun milih teh eta gitu hayang milih heula anu ieu entongnya anu ieu we cenah gitu mengaji we atuh kudu dan laut tapi kan boleh ya berburu binatang ikan. Nah ini yang ditanyakan kemarin ya 753 mana bukunya ya kita bagian bukunya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun minad dawab kulluhunna fawasiqu yuqatana fil hilli wal haram al aqrabu wal hidaatu wal gurabu wal fa'ratu wal qabul aqul muttafaqun alaih. Kata Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ada 5 binatang semuanya jahat boleh dibunuh di tanah halal atau di tanah haram. Di tanah halal itu selain Makkah dan Madinah itu kalajengking, elang, gagak, tikus, anjing gila. Untuk melihat anjing gila mah setiap anjingnya ima anjing gila itu sok ngagila geuningan. Jadi ku urang teh katingali panonna beureum terus sukuna buntutna ngawet melong. Tapi mudah-mudahan kita tidak bertemu ya. Binatang-binatang itu boleh dibunuh. Berarti diburu ya. Siga berit diburu itu. Diburunya itu bukan untuk dimakan. Di sini disebutkan 5 binatang jahat. Nah, ya, pawasiko itu artinya bukan jahat, galak atau ya hama lah, hama itu yang mengganggu. Satu, kalajengking. Kalajengking itu kan kita tidur itu biasanya di Mina itu suka ada. Kita tidur, ya kalajengking itu. Dan itu juga bermacam-macam. Aya naon teh kalajengking nu ada alit, pernah kalajengking mah hideung, ya nu alit eta teh siga transparan naon teh namina. Hah? Sanes eta. Hah? Pada hinungna hideungnya. Aya eta teh. Nah, itu ada di kita juga eta teh. Itu termasuk kalajengking eta teh. Naonnya namanya teh bahasa Sunda teh batrakala. Iya, kan kala jengking batrakala. Nya lamun salamatin naonnya gitu. Ya daripada naon nyeureud teh. Menyengat mah tuh. Ya, nyeureud lah gitu. Daripada membahayakan kita ya dibunuh saja. Dan itu kan tidak dimakan. Tapi bukan karena tidak dimakannya, ini karena mengganggu. Kemudian elang. Elang juga itu mengganggu teteh. Di Arab ada elang, urang makan heulang elang teh nya, itu juga kan banyak macamnya teteh. Urang Garuda oge teh elang teteh. Siapa lagi? Heulang teh naon deui? Raja Wali nya. Wah, itu mah eleh wali oge ku eta mah. Ieu rajana. Kemudian nah ini elang juga mengganggu ini. Kadang-kadang mun lapar kok di kitu we teh sirah urang teh. Sirah orang itu. Anak kucing bahkan sampai
anak kambing juga kan. Wah, itu mah kan mau moge dia, gitu. Jadi menunjukkan status hobi binatang-binatang galak itu kan di orang nya anu ngurus orai, cina, anu ngurus maung kan aya. Jadi bukan karena Arab, itu mah rabating duit, we. Ada maraban ge sabaraha atuh. Ya maraban ngurus maung, marabanana mah kudu daging. Sina daek sampe sangu eta nepi gahayamnya sangu tilas gitunya kan mah maung gitu mah maungna genep mah teu da sapoe ge daging kuda daging hayam bating eta mah bating duit gagak ya burung gagak juga itu berbahaya gitu. Itu kan pemakan bangkai. Tikus sudah jelas ya, tikus mah. Kita kamari mah Ustad ka dieu cenah engah jalanna nganggo jalan tikus cenah. Antut teh. Jalan Ustad teman. Jadi saruakeun Ustad teh pan aya jalan kitu teh nya, aya jalan utama, Ustad engah cenah ka dieu. Mereka disebutkeun jalan beurit. Henteu, jalan Ustad eta mah teh. Kemudian anjing penggigit. Nah, di sini disebutnya anjing galak yang membahayakan. Dan dari sini juga alasannya karena pawasik artinya hama. Termasuk laleur. Kalau binatang yang paling banyak membunuh orang apa? Nyamuk. Nyamuk. Tina DB sawah hiji eta kamu malaria nya itu nyamuk. Nu dihakan maung mah sabaraha urang. Dipacok orang sabaraha urang, tapi ieu mah nyamuk mah banyak gitu. Nah, makanya ada kita harus adil cenah. Lamun digegel deui cenah pan. Ngan ieu palebah nyamuk nyoco hese, Pak. Nyoco di payahan gitu. Ya. Pukul ya. Ya, pukul 5 atau pukul 10. Pukul 5 mah gitu teh, pukul 10 gitu. Payahna teh. Ada lagi coba apa yang menjadi hama itu? Di sini tidak disebutkan babi hutan ya. Babi hutan juga itu hama sebetulnya. Ular tidak ada di sini. Itu yang membahayakan. Jadi tidak terkurung atau dibatasi J5 ini, tapi alasannya adalah hama ya, hama. Kutu, woy. Nanti ada di bawah bang kutu. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW berbekam sedangkan beliau dalam keadaan muhrim atau berihram. Jadi di sini disebutkan menunjukkan bahwa berbekam itu tidak membatalkan ihram atau tidak mengganggu. Jadi boleh, yang tidak boleh mah tadi menikahkan, melamar. Ini tidak ada kaitan, bahkan dalam keadaan sawu juga ya boleh berbekam. Mengapa Rasulullah berbekam? Rata aya deui atuh harita mah. Teu aya obat-obatan, teu aya naon gitu cara yang lain kecuali darahnya harus dikeluarkan, berbekam. Sehingga disebutkan sekarang bahwa berbekam itu adalah ya, pengobatan cara Nabi gitu. Ya boleh berbekam. Ade berbekam teh bahasa Indonesia teh dibekam. Jadi berobat kemudian diinfus ya itu boleh. Katanya dipencetan mah tuh boleh pisan tuh. Iya Pak, kalau Bapak
punya keahlian mijit ya. Siapa ini? Hah? Iya, itu di Mekah mah, di Mekah di Madinah apa yuk pisan teh. Iya. Bahkan saya punya teman, dia itu insinyur mesin, punya bengkel, tapi pandai juga itu memijit. Eureun tina bengkel nama apa? Kan hajinya sama dengan saya. Pak teh tina ngabengkel sanes cenah. Tina meuseuh. Jadi diturunkan kepada istrinya, anaknya, menantuna. Ayeuna teh muka eta we. Kan aya gadingannya dipijit mereka sepak gitu. Ya buka, bahkan dia itu mau buka di Bandung katanya, Ustaz aya cenah tetap dia mau ngurus nu kitu. Tapi kalau bapak-bapak dengan saya pergi ke sana itu bisa gratis. Beli pada disepak cenah, wah nyaan. Boleh, ada sana. Dan itu berobat ketika ihram itu tidak membatalkan ihram. Nah, ini ada kasus nih. Hadis nomor 755. An Ka'b bin Ujrata qala Humiltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kummalu yatanatharu ala wajhi faqala ma kuntu ura al waj'a balago bika ma aro atajidu syatan qala la qala fasum salasata ayamin aw at'im sittata masakina likulli miskinin nisfu sha'in. Ini sebetulnya hadisnya panjang ini. Muttafaqun alaih. Dari Ka'ab bin Ujrah, ia berkata, saya dibawa kepada Rasulullah SAW. Jadi ini dalam keadaan haji kalau tidak salah ya. Haji itu datang dari mana-mana. Bahkan ada yang belum kenal kepada Rasul juga. Mana Rasul teh gitu, tapi dia sudah masuk Islam, mau bertemu dengan Rasul. Pokoknya jumlah jamaah haji itu diperkirakan 100.000 lebih pada saat itu. Nah, ini ceritanya ada orang yang sahabat Nabi ingin menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menerima wahyu. Jadi Rasulullah itu berada di satu tenda, tendanya besar. Di sana ada para sahabat, di antaranya Umar bin Khattab. Nah, itu kebetulan ketika masuk Rasulullah sedang menerima wahyu, kelihatan keringat gitu. Dan ini merupakan kebanggaan ya bagi dirinya menyaksikan Rasulullah menerima wahyu. Nah, kemudian ini orang sudah dibawa ke sana. Ka'ab bin Ujrah itu. Kemudian kata sahabat di sana, mana nu tadi teh cenah? Nah, karena Rasul sudah beres menerima wahyu. Kemudian dibawa kepada Rasulullah SAW. Saya dibawa kepada Rasulullah SAW, sedang kutu bertaburan di muka saya. Itu bakat kuloba eta kutuna teh. Iya. Pan urang kana bajunya mulagan. Ya, di wajah juga itu. Saya juga tidak tahu ini kutunya kutu macam apa. Pokoknya mah ini sampai rambutnya juga rontok. Sabdanya kata Rasulullah, aku tidak sangka, aku tidak pernah melihat orang yang berpenyakit seperti itu. Sampai kepada saya yang aku lihat. Jadi maksudnya makilah kakara cening hari jelema anu pinu kuku itu siga kitu. Ini sedang kaji. Dia Rasul juga baru melihat orang paling-paling gegetre tungkunya. Iya mah sampai bertaburan ke muka saya. Tapi dia itu tidak berani. Apakah dia harus bercukur? Ya, ataukah dia harus berhenti begitu?
Ini banyak kasusnya. Ada kasus yang lain, ada orang yang dibawa oleh sahabat ke sana sebab bajunya sengit, karena dia juga memakai wangi-wangian setelah ihram gitu. Pantu mani tah 2 poe. Orangnya gitu sebrot tidak boleh teteh. Jadi banyak kasusnya di antara itu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kamu punya 1 kambing? Maksudnya dam ya teh, pencit untuk kifarat. Ini ada kaitannya dengan ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Ya, 196. Coba diawas lah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah haji yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum haji sampai tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa dalam keadaan aman. Ya. Maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih. Stop kadinya. Tadi ada firman Allah yang artinya, jika di antaramu ada yang kena penyakit kepalanya gitu ya. Nah, itu coba ulangi lagi, itu yang digaris bawahi. Diulangi lagi eta. Jika di antara kamu ada yang sakit atau ada gangguan kepalanya, lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah. Nah, itu. Berfidyah, saum, sedekah ya, atau menyembelih. Jadi di sini tidak dijelaskan dalam hadis ini, singkatnya hadisnya. Kepalanya banyak kutu sampai ke wajah, kemudian diganti dengan seekor kambing. Ini kan tidak jelaskan. Jadi penjelasannya begini, kata Rasulullah, dicukur we ayeuna nyagecan waktuna gitu. Siapa di antaramu ada ada gangguan dalam kepalanya atau sakit ya, pamakana minkum maridon au bihi adan mirasi, biar atuh wae gitu cukur we pan diraku terus dicukur kutu aya keneh. Nah, itu. Maka dia harus menyembelih seekor kambing. Kemudian orang itu menjawab, "Qala la teu cenah teh gaduh. Urang mah moal kitu nya, wah bujang-bujang doma cenah kitu." Eta mah bajeng curhat mah. Kamu domba henteu, kunaon mah sakitu nya, urang mah nyebat teh wah bujang-bujang domba cenah hayam ge henteu cenah abdi. Maka jawab sabda Rasulullah SAW, saumlah 3 hari. Nah, saum 3 hari ini waktu haji itu. Oh iya, dilanjutkan. Lanjutkan dari yang tadi. Jika di antara kamu ada yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia bersyukur, maka wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih haji yang mudah didapat. Tetapi jika tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikianlah itu bagi orang yang bukan penduduk Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Nah, ini
ketentuannya dua. Satu, yang punya masalah di kepalanya sampai bercukur. Yang kedua, haji tamattu. Ya. Dalam keadaan aman berarti tidak dapat melaksanakan ibadah haji. Nah, diulang lagi setelah kata aman itu. Maka barang siapa yang faman tamatta'a bil umrati ilal haji. Nah, maka siapa yang tamatu apa sih? Tetapi jika tidak barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia ya, melaksanakan umroh sebelum haji. Jadi umroh dulu, kemudian tahallul. Kan kita begitu ya. Setelah tahallul, maka pada tanggal 8 kita ihlal haji, labbaika hajjan. Nah, itu harus bayar lagi. Bayarnya adalah dengan hadyu. Makanya kita berkurban di sana. Hadyu itu karena kita haji tamattu. Jadi ada dua masalahnya. Yang pertama, dia orang yang punya masalah di kepalanya sampai bercukur, itu harus bayar. Tapi di sana bayarnya saum 3, tidak disebutkan 3 hari di sana. Iya, bukan itu. Pamangkana minkum maridon aw bihi adan mirasi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Ada 3. Fidyah, bayar fidyah tebusan. Ya, ditebus atau dibayar dengan fidyah min siyamin dari siam. Terus shadaqah atau berkurban. Nah, di sini saumnya tidak disebutkan 3 harinya. Berbeda dengan yang umroh itu mah. Mau punya masalah di kepalanya atau tidak, kemudian dia umroh, setelah umroh itu beberapa hari umroh tahallul terus haji. Nah, itu mah dia harus bayar atau dia harus hadyu. Beda dengan yang tadi. Tadi mah karena punya penyakit. Andaikan dia seperti itu lagi, kan tadi dia tidak punya untuk menyembelih ya, untuk dam itu, maka dia harus siam 3 hari. 3 hari di waktu haji, tanggal 11, 12, 13 itu waktu haji, kan haram itu haji siam tapi bagi orang yang tidak punya haji itu saumnya tanggal 11, 12, 13. Tapi ada yang membolehkan di tanggal 8, 9, 10. Tapi kan tidak tahu dia punya atau tidak. Kan kewajibannya tanggal 10 menyembelih itu. Yang paling sahih itu adalah tanggal 11, 12, 13. Nah, kemudian di waktu pulang dia saum 7 hari ya, berturut-turut. Nah, jadi kalau ada orang masalahnya 2, jadi 2 kurbannya. 2 damnya. 1 karena dia bercukur sebelum waktunya, yang kedua karena umroh haji tamattu lah gitu. Tapi yang pertama ini ya dijelaskan dalam hadis ini saumnya 3 hari ini. Saumnya 3 hari di sini. Fasum salah satu ayamin. Tidak ditentukan kapan waktunya. Nah, mungkin juga ketika sebelum musim haji, mungkin saja karena dia bercukur sebelum ke ihram dia bercukur, atau setelah masuk tanggal 8 dia bercukur yang istekuat teteh. Kemudian saumlah tanggal 8, 9, 10. Di sini tidak disebutkan. Jadi yang pertama itu harus menyembelih seekor kambing. Jadi inilah yang disebut dengan dam. Jadi tidak ada kata Rasul tentang dam. Diulang apa di itu teh di dodoho, apa di dodoho teh? Intip ya. Apabila si jamaah itu melanggar. Saya punya kenalan itu.
menang sabaraha cenah, menang naon, ih atuh teangan anu melanggar cenah mayar gitu teh. Dia bicara seperti itu. Dia sudah banyak itu uangnya realnya colak teh hari itu teh. Nah itu tidak ada dari orang apanya ribut, ini ayah rambut, lebih nyanyi ini rambut siapa ini? Diakurkan gitu. Wah ini rambut ibu, ibu ini tidak boleh dan ibu harus bayar dam. Tuh ada saudara saya yang habis 4 juta rupiah dam. Lantaran pakai ya anuk digitukeun bayar dam cenah. Jeung anehna teh teu disarek momentina. Geus dipakekeun gitu. Wah tiba tanya teu sahaji na gitu. Nah naon teh? Dam, pakai ini ibu mandi ya cenah, pakai sabun capluk. Wah. Dam lagi. Padahal di sini pelanggarannya tidak dam semua. Ya. Boleh dengan saum. Wah, saum mah atuh kudu lapar jabali waktu ayeuna haji nage panas atuh, haus. Nah, kata Rasulullah, awat sittina masakin. Berilah makan orang miskin 60. Atim sitan masakina 6 orang miskin 6. Wah gampilnya. Tapi masalah miskin di situ. Jadi orang Mekah yang miskin ini ada keterangan orang Mekah yang miskin tapi sahanu miskin di Mekah. Tapi ayah TKI TKW itu kan orang miskinnya. Da itu miskin mah naon garawe di ditu atuh bari ninggalkeun salaki. Dikiriman salaki teh. Wah nya ieu pakai kawin. Sitan masakin 6 orang miskin. Tiap orang miskin setengah so. 1 so itu berapa? Kalau pakai liter. Pakai liter 3 liter ya. Nah ini masuk mah ukurannya ukuran sukatan bukan ukuran timbangan. Jadi 3 liter jadi 1 liter setengah kali genep sabaraha 8 liter. Iya ya 8 liter 8 liter. Wah cenah beasnya di mana kamu nyenak beas dikalikan saja dengan uang itu sedekah. Tapi harus dijadikan ukuran itu makanan. Lebih baik kita beli makanan gitu. Makanan ke orang itu mah pasihan kita supermi. Atau beli kurma ya diberikan. Ini hadisnya sahih. Jadi nanaon teh lain ku dam itu kan 350 real. 350 real. Jadi kalau 1 kali dam 350 real 2 kali 700 saya. Wah tuh pembimbing eta mah. Coya. Rasul tidak begitu. Tapi kata Rasul saum 3 hari ini juga tidak jelas saum 3 hari teh kapan, tidak jelas kan. Tapi menunjukkan kepada segera saat itu isukan saum. Atau yang kedua berilah makan 6 orang miskin atau 1 orang miskinnya 6 kali atau 3 orang bisa ya berapa 2 kali ya seperti fidyah itu kan. Ini kan dalam ayat yang tadi fafidyatun min siyamin fidyah ya. Fidyah itu bayar tebusan. Jadi kita juga fidyah di sini boleh 6 berapa miskin teh? Fidyah teh 1 kali buka saum, 1 kali makan. Kalau 30 hari berarti 30 orang miskin atau 10 orang miskin masing-masing 3 kali atau 1 orang miskin boleh. Di sini juga sama seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita mah tidak mengalami hal ini ya. Dan kudu aya we jelema anu kitu tuh pada zaman Rasul.
Nanti kan ada hadis yang menyatakan waktu haji Rasulullah teh aya nu ngalahirkeun, Pak. Aya anu nipas, nya harinya nipas, aya nu head. Banyak macamnya itu kejadian. Yang ini juga ada kejadian. Ini kan bukan hanya murah rambutnya, ini mah menuju kok sampai kutu teh dina wajah gitu. Sedangkan dia tahu tidak boleh mencukur. Nah, kata Rasulullah, sok cukur we, bersih, ganti bajunya ya, kemudian bayar dengan 1 ekor domba. 1 ekor domba teh Adek, urang mah kalau memilih kambing itu kurban kambing yang gemuk ya. Padahal bukan yang gemuk. Ya usianya. Karena itu aya ustad tanu kentengan sok itu, ieu can domba saha mereka teu ikhlas pisan can. Nu ustad eta teh. Ya batur mah garerde meuletik. Abdi panitiana, ieu nu saha mah teh. Sebab kambing muda sebelum 2 tahun. Kambing muda teh atunya beda atuh. Jadi kitu atuh. Ari gaya mah sih ya. Di sini juga ya kira-kira 350 real itu sabaraha tah? Itu 100 real teh sabaraha? Kali 4.000 berapa? Kita tukang domba juga suka menghitung. 100 real teh sabaraha? Kali 4 berarti 100 real 4 juta. Hah? Kumanya ngetangnya. 400.000. 400.000. Kali 3 1 juta tambahnya eta tuh. Nah. Jadi murah sebetulnya. Ngan diurang we. Nya sok make etang we lah ibu-ibu. Tos halia di ka dieu da margi ti pengker oge tos aya gelagat. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini dan ini sebagai pengetahuan. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.